Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya bersyukur bahwa kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan yang kita lanjutkan dari yang sebelumnya, ya, yaitu tentang iman dan perbuatan. Dan hari ini saya mau tampilkan untuk kita bersama-sama melihat ayat yang menjadi pembacaan kita hari ini, yaitu di Yakobus pasal 2 ayat 14. Apa gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ya, saya ulangi, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Nah, kalau kita lihat di dalam Yakobus pasal 2, ya, ini konteksnya di pasal 2. Kita lihat Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26. Itu membahas persoalan anggota gereja yang mengaku memiliki iman yang menyelamatkan, ya. Namun pada saat yang bersamaan tidak menunjukkan bukti pengabdian yang sungguh-sungguh kepada Tuhan dan kepada firman Tuhan. Jadi ini cuma ngaku tetapi nggak melakukan. Dan dari dulu di masa Yakobus menulis surat ini sudah terjadi persoalan di gereja pada saat itu, di mana anggota gereja yang begitu berani mengklaim, begitu bersuara lantang bahwa mereka punya iman. Persoalannya adalah orang-orang yang melihat bahwa yang mengklaim, yang berteriak punya iman, tidak memberikan sebuah kelakuan, tidak menunjukkan sebuah tingkah laku hidup yang benar-benar taat kepada Tuhan dan kepada firman Tuhan. Ketika firman Tuhan bicara bahwa jangan khawatir, dia berbicara bahwa dia punya iman, tapi hidupnya dijalani penuh kekhawatiran. Ketika bicara firman Tuhan berkata, rendahkanlah dirimu satu dan lain, dalam tingkah laku penuh dengan kesombongan. Ketika firman Tuhan berbicara menyampaikan tentang saling mengasihi dalam kelakuan hidup, ternyata terjadi gosip, saling menyerang. Nah, saudara, ini yang menjadi permasalahan di dalam Yakobus pasal 2 ayat 14-26 yang diangkat oleh Yakobus dengan begitu tegas menegur orang-orang yang mengklaim dan memproklamasikan iman mereka, tetapi tidak memberikan teladan kepada begitu banyak orang yang melihat hidup mereka. Nah, bagaimana dengan keadaan yang seperti ini? Saya mau berkata, inilah yang bisa disimpulkan, bahwa hanya iman palsu yang tidak dapat menghasilkan perbuatan. Kalau benar orang-orang itu mengaku bahwa mereka imannya benar, mengatakan bahwa punya iman di dalam Yesus Kristus, maka kita tahu Yesus berkata bahwa hidup kita harus menghasilkan buah pertobatan. Tanpa buah pertobatan itu, iman itu sebenarnya adalah iman yang palsu. Dalam bahasa Yakobus, iman yang kosong, iman yang mati, saudara. Yesus berkata, pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Karena itu kesimpulan yang bisa saya berikan dari Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26 adalah sebuah kesimpulan bahwa hanya iman palsu yang tidak dapat menghasilkan perbuatan. Kalau dia benar-benar iman yang sungguh, pasti menghasilkan perbuatan. Pasti. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, iman yang menyelamatkan senantiasa merupakan iman hidup yang tidak berhenti dengan sekedar mengaku Kristus sebagai juru selamat. Enggak hanya berhenti di bibir dan mulut. Nggak hanya sampai berhenti di pengakuan. Saudara, pada masa di mana anak-anak Tuhan di zaman Romawi yang begitu keras, kita tahu ada satu masa di kekaisaran di zaman Kaisar Nero, semua orang Kristen ditangkap dan dianiaya. Mereka diperhadapkan dengan gladiator, mereka dipertandingkan di dalam sebuah tontonan kolosium dengan singa, mereka dicabik-cabik,
Bahkan kota Roma dibakar sedemikian, sengaja dibakar dan disalahkan, dituduh orang Kristen yang membakar. Dan mereka hanya menangkap orang-orang Kristen, mengikat mereka menjadi tiang-tiang api, disiramin minyak, lalu dibakar hidup-hidup. Apa yang dilakukan orang Kristen ketika dituduh demikian? Mereka tidak membalas dengan tuduhan lain. Mereka menerima bahwa ini adalah sebuah penganiayaan, pemfitnaan, dan bahwa mereka harus siap menyatakan perbuatan dan iman mereka yang mengampuni. Saudara, mereka menjadi saksi-saksi yang hidup di tengah kekejaman Kaisar Nero. Jadi saudara, iman yang hidup itu tidak berhenti dengan sekedar mengaku Kristus sebagai juru selamat di masa Romawi. Iman itu justru mendorong mereka penuh ketaatan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Pada waktu di Roma dikatakan, barang siapa mengaku dengan mulut dan hati percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dia diselamatkan. Oh saudara, kualitas kalimat itu konteksnya berbeda sekali dengan sekarang. Pada waktu zaman Romawi, ketika seorang mengaku dengan mulut hati percaya, hartanya diambil semua. Ada tentara ketuk pintu datang ke rumah, saya dengar rumah ini ada yang percaya Tuhan. Oke, suami kamu sekarang kita tanya, benar nggak percaya Tuhan? Yesus itu Tuhan. Saudara, bagi mereka Kaisar adalah Tuhan. Pada waktu orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan, maka mereka dikeluarkan, mereka dibawa diinterogasi, semua harta benda diambil, cuma baju di badan. Dan kalau suaminya percaya, istrinya belum, itu terjadi pertentangan yang besar. Pada waktu istri suami percaya, anak belum, anak ikut sengsara luar biasa karena mama papa di penjara. Maka kalimat bahwa Yesus Kristus yang adalah Tuhan diakui dari mulut. Wah saudara, masa itu sebuah pengakuan yang benar-benar disertai perbuatan. Karena itu kita coba lihat sama-sama Matius pasal 7 ayat 26 sampai 27. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. So kalimat ini sangat relevan sampai hari ini. Ketika seseorang yang dimana dalam kehidupannya ingin instan, ya Yesus ya menyatakan bahwa orang yang mengikut Yesus ingin segalanya mudah, tidak mau bayar harga, hanya mau mengaku tapi tidak ada kelakuan perbuatan. Yesus berkata gini, yaitu sama dengan orang yang cuma dengar firman Tuhan, nggak ada ketaatan. Sama seperti apa? Sama seperti orang yang bangun rumah. So kita tahu butuh proses menanam fondasi. Saya ingatkan bahwa semakin tinggi bangunan dibangun, semakin fondasi harus dalam. Semakin rumah itu megah, gagah, besar, tinggi, semakin ukuran fondasi harus seimbang. Nah tapi ada orang yang ingin instan. Yesus mengatakan orang yang mendengar firman Tuhan tidak melakukannya. Bukan menjadi pelaku firman tapi pendengar saja. Ia sama dengan orang yang bodoh. Perhatikan kalimat. Sebuah kalimat yang mengejutkan karena kata yang cukup tajam. Bodoh. Ia sama dengan orang yang bodoh. Jadi kalau cuma dengar nggak lakukan, bodoh. Yakobus berkata, kamu dengar, kamu tahu firman Tuhan, kamu nggak melakukan, imanmu mati. Imanmu kosong. Tadi dalam di slide saya katakan iman palsu. Yesus berkata itu bodoh. Kenapa bodoh? Orang yang mendengar nggak lakukan, sama seperti dia membangun rumah. Dia udah tahu hukum hukum dalam membangun rumah. Ya, dia tahu dalam hukum-hukum yang harus dilakukan, peraturan yang terjadi di dalam sebuah pembangunan rumah. Tapi dia nggak mau ikut. Dia dengar, dia tahu kualitas yang dikasihkan semennya, berapa batu bata yang harus dipakai, susunannya, kualitas, semua dia tahu. Tapi dia nggak mau ikut. Bahkan dia bangun di atas pasir. Kenapa? Dia bisa dengan bangganya ketawa. Allah, ngapain lama-lama? Susah-susah seperti itu. Lambat, nggak ada gunanya. Coba kayak saya. Nah ini sama seperti kita Yesus bilang. Ingat, uang ya yang kita sungguh-sungguh
dapat dari sebuah kejujuran itu nggak mudah. Ya, Amsal berkata dalam integritas kejujuran itu nggak mudah kerja. Dan orang yang nggak jaga integritas rasanya mudah. Rasanya kaya, dia gemuk, dia luar biasa diberkati. Orang benar kadang bingung. Bani Asaf pernah berkata dalam tulisannya di Mazmur, Tuhan saya heran, orang yang jahat lebih gemuk, lebih sehat, lebih diberkati, kaya-kaya, sampai dia goyang imannya. Bahkan orang benar mengalami kesulitan, tekanan, persoalan. Orang yang gak ngikut Tuhan justru lancar. Kenapa Tuhan? Lalu Tuhan memberikan jawaban ketika dia masuk ke hadirat Tuhan. Di situ dia melihat maksud Tuhan. Saudara, saya mau berkata sama seperti yang orang bodoh ini. Dia bisa tertawa, dia merasa, wah lah ngapain bangun rumah susah-susah. Ngapain pakai aturan, ikut aturan. Kenapa ikut segala cara-cara. Udah lebih gampang begini cepat. Tapi Yesus berkata, ketika turun hujan, ketika datang banjir, ketika rumah itu dilanda oleh hujan dan banjir, di situ terbukti rumah itu kuat apa enggak. So banyak orang ikut Tuhan itu gak mau bayar harga. Baik bayar harga korban perasaan, korban waktu, korban tenaga, korban harta, gak mau. So saya sangat menghargai teman-teman yang bersama-sama dalam mendengarkan firman Tuhan, dalam berdoa-doa fajar bersama-sama. So bayangkan, kita dari berbagai denominasi, kita dari berbagai tempat, ada yang dari Kalimantan, Sekura, ada yang dari Madiun, ada dari Blora, ada dari Surabaya, ada dari berbagai tempat saudara. Tapi kita mau bangun di fajar, kita sama-sama bersekutu, itu bayar harga. Nah saudara, mungkin keluarga kita berkata, aduh ngapain masa COVID pandemi begini, justru jaga kesehatan, istirahat yang cukup, hitung-hitung harus 8 jam. Lu bangun doa fajar cari Tuhan gak 8 jam loh. Lu bahaya. Saya mau tanya, kita lebih sehat apa mereka lebih sehat? Belum tentu mereka lebih sehat. Saudara, kalau mau bicara tentang jaga badan, apa dokter, tenaga medis gak bisa jaga badan? Apakah ahli kebugaran gak bisa jaga badan? Hari ini, apakah orang kaya gak punya makanan lebih sehat? Tapi kita lihat, semua orang tidak terkecuali. Semua bisa kena di masa pandemi ini. Tapi saya percaya, ketika kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita datang cari Tuhan, kita masuk hadirat Tuhan, kita bangun fondasi iman kita. Kita bangun dari fondasi iman, lahir sebuah kelakuan, sebuah tingkah laku, sebuah perbuatan mencari Tuhan. Karena justru saya punya iman, saya mencari Tuhan. Maka orang mendahulukan kerajaan Allah kebenaran, yang lainnya akan ditambahkan. Amin saudara? Ya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketaatan adalah aspek yang penting dari iman. Gak bisa diabaikan. Gini saudara, perhatikan. Hanya mereka yang taat dapat percaya. Dan hanya mereka yang percaya bisa taat, dapat taat. Saya ulangi, hanya mereka yang taat dapat percaya. Dan hanya mereka yang percaya dapat taat. Saudara, apa maksudnya? So kalau ketaatan dikatakan itu dimiliki dan dilihat oleh orang, pasti tingkah laku itu lahir dari sebuah iman. Percaya. Kenapa seorang pilih ada begitu banyak warung bakmi, dia pergi warung bakmi ini? Karena dia percaya bahwa ini yang paling enak. Saudara, kita berkata, karena aku percaya. Ya, aku hidup karena percaya. Aku melakukan ini karena percaya. Saudara harus tahu, anak Tuhan punya prinsip, kita melakukan sesuatu karena kita percaya. Yesus berkata, apa yang keluar itu muncul dari hati. Jadi ketika di hati kita bilang begini, kelakuan beda dengan yang di hati, orang bingung. Maka saya percaya hanya mereka yang taat dapat percaya, dan hanya mereka yang percaya dapat taat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yakobus pasal 1, 22-23 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja, dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya, yang sebenarnya di depan cermin, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, ia bukan hanya mendengar dan melupakannya. Ingat saudara, bukan hanya mendengar dan melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya.
Haleluya. Amin. Amin saudara. Saya percaya saudara dan setiap orang mendengar firman Tuhan ini adalah orang-orang yang berbahagia. Yakobus berkata, siapakah orang yang sungguh berbahagia? Orang yang tidak menipu diri sendiri. Ditipu orang lain gak enak. Saya mau tanya, ada satu orang di sini yang mau ditipu orang? Coba. Nggak ada. Tapi lucunya, kita nggak mau ditipu orang. Kita bohongin diri sendiri. Kita tipu diri sendiri. Kenapa? Kita dengar firman, kita tahu kok. Firman bilang jangan. Tapi ya nggak apa-apalah. Dikit-dikit Tuhan nggak tahu. Itu bohongin diri sendiri. Saudara, ada banyak sikap dan kehidupan yang membohongi diri sendiri. Dan merasa bahwa nggak apa-apa. Saudara, orang demikian bukan orang yang berbahagia. Tapi Alkitab berkata, kalau orang yang sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, tidak melupakannya, sungguh-sungguh melakukannya, dia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara, saya percaya semua kita adalah orang yang rindu disebut orang yang berbahagia. Amin saudara. Kita semua adalah orang yang rindu disebut berbahagia. Saudara tahu, kata berbahagia di Alkitab tidak pernah dipisahkan dari kata diberkati. Orang diberkati pasti orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia berarti dia orang yang diberkati. Jadi kalau saya contoh, saya berkata, Pak Andre itu ada orang yang berbahagia, berarti Pak Andre orang yang berberkati. Kalau saya bilang Pak Andre ada orang yang diberkati, berarti Pak Andre orang berbahagia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, karena itu yuk jadilah pelaku firman, bukan pendengar saja. Iman dan ketaatan itu berjalan bersama-sama. Amin. Tuhan berkati kita semua. Haleluya.